Pemirsa Intens Investigasi, kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon telah memasuki babak baru pasca Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditangkap justru memenangkan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hakim Tunggal Eman Sulaiman dalam sidang pra-peradilan mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya. Dan buntut dari gugurnya status tersangka Peggy Setiawan, maka Polda Jabar pun harus membebaskannya. Di luar itu, dukungan untuk Peggy pun mengalir dari netizen yang sejak awal meyakini jika Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Lantas, seperti apa bahagianya Peggy Setiawan dan Saka Tata saat menerima hadiah sepeda motor berplat cantik dari netizen? Seperti apa pula, Peggy membagikan sukacitanya kepada tim Intens Investigasi yang rindu dengan makanan khas Cirebon, empal gentong. Dan bagaimana pula kisah haru Peggy Setiawan selama 49 hari mendekam di balik jeruji besi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebahagiaan membuncak ini tengah dirasakan Peggy Setiawan pasca ia bebas dari tahanan. Inilah buntut dari keputusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman dalam sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin 8 Juli lalu yang mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya. Peggy pun mengaku tidak menyangka dan bahkan serasa mimpi jika ia bebas setelah 49 hari menjadi tahanan Polda Jawa Barat karena disangkakan sebagai aktor utama di balik pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Dan sebagai bentuk rasa syukur atas bebasnya Peggy, ada seorang netizen yang sampai menghadiahi Peggy sepeda motor beserta plat nomor cantiknya beserta jaket kulit. Dan di tengah kebahagiaan yang memayungi lantaran mendapatkan hadiah sepeda motor, Peggy pun berjanji akan menggunakan kendaraan tersebut untuk menunjang kegiatannya sehari-hari. Peggy, saya kesini menyampaikan amanah dari Ratu Durian, Teh Tiara Ratu Durian, untuk memberikan motor ini dan ini surat-suratnya STNK berikut BPKB-nya. Ya, saya terima ya Pak. Ya, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah saya sangat berat ini. Jadi akan saya gunakan untuk tempat obat untuk bekerja setiap hari. Jadi bisa kembali punya motor lagi, alhamdulillah. Enggak sama sekali nggak menyangka sih, ini sangat luar biasa sih, alhamdulillah sih. Seperti kayak mimpi sih, alhamdulillah masih banyak orang-orang baik yang masih peduli dengan sesamanya. Bukan saudaranya Peggy, bukan kerabat ya, tapi beliau sangat perhatian, sangat peduli ya, sampai mengantarkan, mengirimkan sepeda motor. Dan memang bukan sepeda motor aja ya, tadi ada 2 dus mukena ya. Itu kurang lebih isinya 20 apa 25 piece ya. Jadi 2 kodi ya tadi ya. Itu berarti ada 40 piece yaitu diberikan untuk keluarganya Peggy Setiawan. Doa dari masyarakat Cirebon sehingga kita lihat hari ini Baby Peggy bisa ada berkumpul bersama-sama lagi dengan keluarga. Saya banyak-banyak terima kasih kepada masyarakat dan netizen Indonesia yang telah mendukung dan mendoakan Peggy sehingga Peggy bisa berkumpul bersama keluarga kami.
Peggy Setiawan. Hadiah motor dari netizen juga didapat oleh Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang sudah bebas. Sama seperti Peggy, Saka pun menerima sepeda motor dengan plat nomor cantik. Lantas apa kata Saka terkait hadiah motor yang didapatnya? Tadi siang dimanfaatkan untuk kepentingan yang bermanfaat untuk sehari-hari, kunci motor sama STNK BPKB, dan sama ada kado juga, bingkisan kado. Di sisi lain, dengan gugurnya status Peggy Setiawan sebagai tersangka, tim kuasa hukum Peggy kini tengah merencanakan langkah hukum selanjutnya. Ia merasa klien mereka telah mengalami kerugian material maupun imaterial selama masa penahanan. Maka, tim kuasa hukum Peggy akan mengajukan permintaan ganti rugi. Mulai dari sepeda motor yang sempat disita, penghasilan Peggy sebagai buruh yang menghilang selama ditahan, serta nama baiknya yang tercoreng karena ditetapkan sebagai tersangka. Adapun jumlah ganti rugi yang diajukan nantinya mencapai besaran Rp175 juta. Kalau dari tim kuasa hukum memang kita udahlah ngajuin gugatan, ini adalah efek jerah buat mereka. Tapi kalau memang keluarga tidak mengizinkan, kita pun tidak bisa memaksakan diri. Material dan imaterial. Kita tahu bahwa imaterial itu bagaimana keluarganya Peggy tentu malu. Ketika Peggy dituduh sebagai seorang pembunuh dan pemerkosa, wah, mau keluar di luar sana pasti dicemooh orang. Itu imaterial. Tapi materialnya dia tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga di mana keluarga itu dia yang kasih makan keluarga ini. Nah, selama dia dalam penjara 49 hari, itu betapa ruginya keluarganya karena tidak ada yang bisa menafkahi keluarganya Peggy ini. Terus kalau kita mau hitung lagi, ada 2 motor yang disita sejak 2016. Seandainya motor itu diojekin, satu hari bilanglah 200.000. Itu kan disita itu sudah 8 tahun ini. Ya 200 kali 8 tahun, nah, bisa hitung-hitungnya seperti itu. Wah, itu kan semuanya kita masih pertimbangkan. Tetapi nominalnya saya sendiri belum tahu karena kami tim lawyer belum berkumpul. Sepanjang dia bisa membuktikan ada kerugian material tadi, saya pikir dia bisa saja menggugat gitu kan. Itu kewajiban daripada hukum kita untuk menghormati hak orang lain yang merasa dirugikan. Kemenangan Peggy Setiawan melawan Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kemarin secara tidak langsung juga menguntungkan Saka Tatal, klien Farhat Abbas dan kawan-kawan. Karena kebebasan Peggy Setiawan bisa menjadi bukti baru dalam kronologis kasus yang menyeret nama Saka Tatal 8 tahun lalu. Farhat pun juga berharap bukti baru itu nantinya akan memperkuat posisi Saka dalam permohonan PK yang telah diajukan kubunya ke Mahkamah Agung. Lantas apa kata Saka Tatal terkait bebasnya Peggy Setiawan? Dan bagaimana pula persiapan Farhat Abbas dan juga Krisna Murti untuk menghadapi sidang PK Saka Tatal yang akan digelar di PN Cirebon tanggal 24 Juli mendatang? Minta doanya aja yang terbaik supaya kedepannya lancar semua dan ada titik terang. Peggy aja bisa bebas. Jadi yang 7 yang di dalam juga intinya tuh seharusnya bisa. Karena yakin bahwa Saka juga sama yang lainnya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Memasukkan PK itu sebelum tahu putusan bebas dengan menang di hukum. Kemarin itu kami dapat pemberitahuan dari PN Cirebon terkait PK Saka yang relas panggilannya itu akan kita sidangkan pada tanggal 24 Juli jam 10 pagi di Cirebon. Persiapan mengenai PK sendiri kita sudah 100% siap. Bersyukur karena Peggy bebas ya, Indonesia ingin Peggy bebas. Jadi kalau Peggy yang dianggap pelaku utama, yang membunuh, yang memperkosa sudah bukan tersangka, berarti gugur semua dakwaan, tuntutan maupun vonis hakim. Hanya prosedurnya harus melalui peninjauan kembali. Di sini kita lihat kakak-kakaknya Saka juga sudah wajah-wajah menanti kebebasan.
Dari bahagianya Peggy Setiawan dan Saka Tatal saat menerima hadiah sepeda motor berplat cantik dari netizen. Lalu, seperti apa pula kerinduan Peggy Setiawan makan makanan khas Cirebon empal gentong? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mendekam di balik jeruji besi selama berminggu-minggu, tidak hanya kebebasan Peggy yang terbelenggu, tapi ada banyak hal dalam hidupnya yang juga terkungkung. Salah satunya, Peggy pun harus memendam kerinduan untuk mencicipi empal gentong, makanan khas Cirebon yang menjadi makanan favoritnya. Padahal sebelum dirinya terseret kasus pembunuhan Vina, minimal 2 hari sekali ia pun menyantap makanan favoritnya tersebut. Tidak heran jika selepas menghirup udara bebas, Peggy pun tidak melepaskan kesempatan untuk menikmati kembali empal gentong favoritnya itu. Dan inilah liputan eksklusif tim Intens Investigasi menemani Peggy menikmati empal gentong. Kangen banget sih. Iya itu, ya makanan favorit. Iya bener itu, selama di dalam tuh saya selalu rindu makan makanan Cirebon itu. Wow, alhamdulillah. Makasih Ibu Tente, luar biasa. Terima kasih banyak ya, semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh semua. Di saat hari itu hati saya sebagai seorang ibu sangat bahagia sampai saya tidak bisa mengeluarkan kata-kata apapun. Saya hanya bisa menangis karena anak saya bebas, campur bahagia, seneng jadi satu. Setelah terbebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan pun seolah terlahir kembali. Peggy pun sempat kebanjiran tawaran untuk menjadi bintang tamu di sejumlah acara televisi serta mencicipi profesi sebagai presenter. Sambutan gegap gempita pun didapat Peggy dari keluarga, kerabat, dan para tetangga saat ia pulang ke rumahnya di Cirebon. Seiring dengan dukungan yang mengalir deras terhadap dirinya, Peggy yang kini seolah menjelma sebagai idola baru, tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terus-menerus mengawal kasusnya, hingga ia pun akhirnya bisa bebas dan merasakan keadilan yang sesungguhnya. Berkat doa dari kalian semua, para netizen dan para Mas Peggy, kanan dong Mas Peggy, sebelah kanan Mas. Sehat Mas, selamat ya Mas. Selamat. Terima kasih banyak yang dukungan kumpulan dulu sama keluarga, dan setelah itu saya akan melanjutkan perjalanan dan cita-cita saya. Ingin kembali berkumpul bersama keluarga, terus saya kembali beraktivitas dan kembali hidup normal tanpa ada gangguan dari kasus seperti inilah yang saya sama sekali tidak pernah saya lakukan. Melakukan kegiatan seperti dulu terus kembali melanjutkan ke pekerjaan. Bingung aja kenapa saya padahal saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu, padahal saya sama sekali tidak pernah
punya pikiran untuk menyakiti seseorang, tapi mengapa mereka menuduhkan saya gitu. Seperti itu aja saya kecewa seperti itu. Sedih sekali sih, karena saya harus meninggalkan orang-orang yang saya sayangi. Ya, contohnya mereka yang misalkan mereka punya keluarga, mereka punya anak, mereka otomatis kan punya impian, punya harapan. Ketika anak dan impian anak mereka lah contohnya diperlakukan seperti itu, mereka pasti akan hancur. Dan apalagi ya keluarga itu membutuhkan beliau sebagai ibaratnya penyambung hidup. Karena kan keluarga termasuk keluarga saya bukan keluarga miskin, bukan keluarga kaya. Ya kalau ibu sih luar biasa, sangat luar biasa, sangat bangga memiliki ibu itu, karena berkat doa dan dukungan kasih sayang beliau itu saya bisa kembali kuat dan bisa kembali lebih ikhlas dan bisa kembali tegar. Selalu tegar saya kalau misalkan doa ada ibu, apalagi kalau misalkan ketika ibu mau jenguk tuh. Hampir setiap hari dalam saya selalu mimpi ketemu malam ketemu gitu. Pas alhamdulillah besoknya tuh ada ketemu jenguk gitu, setiap ibu mau jenguk seperti itu ada. Ya doa ibu selama itu saya asal ngapresiasi wah ibu, dan ya makanya itu saya selalu menangis kalau melihat ibu, melihat bapak. Berbeda dari kerinduan terhadap empal gentong. Lalu, bagaimana pula kisah mengharu biru Peggy Setiawan terkait pengalamannya selama 49 hari mendekam di balik jeruji besi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ditangkap atas tuduhan perbuatan yang tidak dilakukannya. Memang sempat menjadi mimpi buruk buat seorang Peggy Setiawan. Bagaimana tidak, pasca penangkapan yang dilakukan polisi terhadapnya pada 21 Mei 2024 menjelang maghrib, kebebasan dirinya pun terbelenggu. Ya, setibanya di Polda Jabar, setelah ditahan di Polsek Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Peggy pun dipaksa untuk mengakui semua perbuatan yang dituduhkan polisi terhadapnya, yaitu sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Selepas itu, Peggy pun mulai menjalani hari-harinya selama 49 hari sebagai tahanan Polda Jabar. Selama itu pula, Peggy pun merasakan pahit getirnya hidup di balik jeruji besi. Beruntung, Peggy pun memilih untuk belajar ilmu ikhlas, serta lebih banyak mendalami agama selama menjalani masa penahanannya. Bersyukur, sangat alhamdulillah, pokoknya sangat bahagia lah, ternyata emang masih ada keadilan di negeri ini. Awal-awal pertama saya ditangkap itu ya ada muncul sempat rasa pesimis. Namun seiring berjalannya waktu pendirian saya tetap kokoh. Sedari awal saya merasa dia bersalah, emang saya terus kokoh terus. Di dalam diperkuat lagi lebih dalam agama lebih diperkuat lagi karena petugas juga di sana selalu mengajar tentang agama, selalu tentang ayo belajar kekompakan, belajar ikhlas. Jadi ya saya rasa ilmu ikhlas itu benar-benar saya dapatkan di dalam, lebih ke kan kebanyakan di dalam itu lebih ke agama sih, ibadah, sholat terus rutin, terus ngaji juga dari pagi habis apel langsung ngaji sampai persiapan zuhur, habis zuhur tidur sebentar, persiapan ya baca Quran lagi sampai asar. Itu semua di tahanan itu semua segitu kompak. Jadi hampir maghrib juga yasinan bareng-bareng. Setiap maghrib hampir setiap hari itu yasinan, dari mulai penjaga Pawas dan anak buah Pawas yang lain juga menginstruksikan untuk seperti itu. Jadi mereka sama bareng-bareng, kita ngaji bareng sama-sama tahanan, sholawatan bareng sampai malam, sampai tidur, sampai terakhir apel malam itu ya seperti itu. Pak Awas selalu
menyuruh untuk ayo kita gak ada lebih dekat, ini kesempatan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik katanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.